teknik pernafasan. Ya. Kita tahu bahwa nafas itu bagian sangat penting dari kehidupan baik manusia maupun hewan harusnya. Ya. Orang nggak makan itu kuat seminggu. Orang nggak makan, nggak minum kuat beberapa hari. Tapi orang nggak nafas beberapa menit mati. Nah, iya. Jadi di sini sebetulnya pentingnya pernapasan. Kita mengenal nafas pada diri kita. Nah, baik. Pernapasan yang ingin saya ajarkan adalah nafas segitiga. Nafas segitiga itu adalah tarik nafas, tahan, lepaskan. Makanya disebut nafas segitiga. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Pernapasannya adalah pernapasan perut. Maksudnya apa? Kalau kita narik nafas, yang kencang perut, bukan dada. Jadi yang bergerak perutnya. Kalau dada kan itu ini enggak, tapi perut. Kita narik nafas, perut yang kencang. Ini makanya disebut pernapasan perut. Sama dengan nafas bayi. Bayi, semua coba perhatiin anak bayi, anak kecil. Pasti nafasnya nafas perut, bukan nafas dada. Itu nafas yang alami sebetulnya, ya. Itu nafas yang paling alami. Kita bernapas dengan perut pas kita tidur. Di selebihnya kita nggak ngerti, kita nggak pernah merhatiin nafas kita. Oke. Nah, pernapasan segitiga, tekniknya seperti apa? Ini saya gabungin. Jadi di tubuh kita itu ada banyak titik yang disebut, kalau dalam ilmu tasawuf itu adalah latifah, tubuh halus. Kalau dalam istilah lain disebut dengan cakra. Nah, jadi titik yang pertama melalui sini, masuknya dari sini, walaupun napasnya dari hidung. Dari sini, di sini ada kelenjar dalam kepala kita. Ada namanya kelenjar pineal, ada namanya kelenjar pituitari. Ini buat awet muda, buat orang gampang tidur, gampang rileks dan sebagainya. Maksudnya, orang makin tua, kelenjarnya makin mengecil pastinya. Nah, ya karena kurang oksigen segala macam. Pas dari sini, jadi perhatiannya di 3 titik, ya, di 3 titik. Titik sini kepala, kemudian titik ini jantung, ya, kolbu lah sini. Nah, sini. Dia melewati kelenjar ini nih, kelenjar timus ini buat imunitas tubuh, buat kekebalan tubuh. Kemudian terakhir di sini nih, pusar tapi di bawah pusar. Kira-kira 3 jari di bawah pusar. Ini kalau orang Cina nyebutnya ini gerbang energi, gudangnya energi di sini maksudnya. Jadi energi segede apapun bisa disimpan di sini, karena ini namanya gudang tenaga dalam di sini. Makanya nafas perut simpan di sini. Jadi pas kita narik nafas, nih, dari hidung ya, mulut tertutup. Bayanginnya maksudnya dari kepala nih. Ya, dari sini lewat sini, kemudian terakhir di sini, tahan di sini, ya, tahan di sini, kemudian lepasin lagi. Kalau udah sebetulnya ini pakai hitungan, ya. Pertama pakai hitungan. Nah, jadi gini aja, ini nggak usah pakai hitungan, jadi pakai zikir aja, zikir Allah, 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 tapi dibatin, ya. Seberapa lama sekuatnya. Kuatnya berapa lama, ya itu nahannya segitu. Pas kira-kira udah cukup nih, kemudian buang lagi napasnya dari hidung. Nah, jangan lupa mulutnya mingkem, lidahnya ditekuk ke belakang, lidah ditekuk ke atas. Nah gitu, ditekuk ke atas. Dia untuk menghubungkan, ya, ke atas maksudnya. Jadi lidahnya ditekuk. Mari, saya contohin lagi ya. Tarik nafas, mulutnya tutup, masuk dari sini, dikira-kira aja, nggak usah terlalu ini gimana ya, nggak usah, pokoknya dikira-kira lewat sini, kemudian jantung, kemudian ini pusar. Nah, tahan
Zikir Allah, 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 Allah. Di batin itu juga ya. Perhatiin, tulang punggungnya harus lurus karena ini akan memperbaiki sel saraf-saraf di tulang punggung kita. Ada ribuan saraf di tulang punggung kita. Lurus posisinya. Nih, narik nafas posisinya, tangan terbuka. Pas nahan nafas ditutup. Nah, dikencengin nih. Ininya doang, ini dikencengin nih. Tuh. Jempolnya masukin ke dalam. Ya. Nah, ini dikencengin. Pas nahan ya. Nah, sambil zikir Allah, libatin Allah, Allah, Allah. Kira-kira udah cukup, lepasin dari hidung. Pelan-pelan lepasinnya, jangan langsung. Sambil tangannya juga, nah lepas, terbuka lagi. Kemudian langsung tarik nafas lagi. Nah, gitu ya, tahan di pusar. Nah, gitu lagi. Makin lama makin bagus ya gitu. Nah, kira-kira udah cukup, lepasin lagi dari hidung. Pelan-pelan. Ini sambil mulai juga zikir juga tetap Allah, Allah, Allah gitu ya. Nah, sampai tangannya terbuka lagi. Nah, itu berapa kali? 10 kali. 10 kali. Nah, tanpa jeda. Nah, setelah selesai 10, ya udah selesai. Itu nanti efeknya adalah pertama stamina, kedua kebugaran, yang ketiga awet muda. Maksudnya karena ini kan masih di kelenjar ini. Terutama lagi adalah imunitas tubuh kita, ya kekebalan tubuh kita. Kalau kita sering latihan pernapasan, kalau apalagi nanti setelah ini dilatih di rumah ya sehari minimal sekali, itu fresh, pasti badan fresh dan pasti badan gerah. Pasti badan keluar keringat ya. Jadi tekniknya coba diulangi lagi, masih ingat kan? Ya, tulang punggungnya lurus tapi nggak usah terlalu lurus. Sila, intinya sila, boleh di kursi, boleh terserah yang tulang punggung lurus. Mulutnya tertutup, lidahnya ditekuk ke langit-langit. Nah, naik maksudnya ke belakang maksudnya ya. Terus tarik nafas pelan-pelan dari hidung, tangannya mulai ngepel. Kemudian tahan di pusar ya, tahan di pusar selama sekuatnya sambil zikir Allah, 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 Allah gitu ya. Oke, terus buang nafas dari hidung. Oke, coba sekarang kita praktekin ya. Nggak usah banyak-banyak, kita praktekin 3 aja ya, 3 siklus ya, betul-betul 3. Oke, iya. Oke, kita mulai. Tarik nafas dari hidung ya, perlahan-lahan dari hidung tarik. Oke, perutnya mulai membesar. Oke, tahan, tangannya ditutup. Nah, tangannya ditutup, dikencengin tangannya. Zikir Allah, 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 Allah. Oke, lepaskan dari hidung, perlahan-lahan. Allah, Allah. Buka tangannya, dibuka. Oke. Siap-siap, tarik nafas lagi dari hidung. Tarik nafas lagi dari hidung. Oke, tahan lagi di pusar. 3 jari di bawah pusar, tahan di situ. Allah, Allah, Allah. Oke, lepaskan dari hidung perlahan-lahan sambil dibuka tangannya. Bersiap-siap. Kita lakukan sekali lagi, tarik nafas lagi dari hidung. Oke, melewati kepala, jantung, kemudian pusar, berhenti di pusar.
Tahan di situ, zikir Allah. Oke, cukup, lepaskan pelan-pelan, buka. Oke, buka matanya. Ya, itu yang disebut pernapasan segitiga. Dan semua tenaga dalam yang menggunakan pernapasan pasti pernapasannya mengacunya ke situ. Jadi ini adalah basic pelatihan tenaga dalam juga, walaupun kita tidak mengarah ke sana sebetulnya, tapi lebih pada untuk kesehatan ya. Bang Edi gimana komentarnya habis itu? Habis nafas itu? Ada nafas. Luar biasa ya. Biasa. Tapi gimana? Seger enggak? Seger kan ya? Iya, seger. Itu cuma 3 kali. Coba nanti dilatih 7 kali sampai dengan 10 kali sekali latihan. Pasti seger banget. Dan kan juga baru pasti ngerti kan napas perut posisinya kayak gimana. Nah, itu kalau dilatih terus bagus banget. Dan memang kehidupan kita itu sebetulnya bergantung pada nafas kita tadi. Emosi kita bergantung pada bagaimana kita ngatur nafas kita. Tadi saya udah bilang, kalau kita marah, cemas, takut, pasti nafas kita cepet kencang, sengal-sengal. Mana ada orang nangis nafasnya teratur, nggak ada, pasti seng-sengan kan? Iya. Itu dari nafas. Sehingga bagaimana kita bisa menjaga ritme nafas kita sehingga kita bisa tenang menghadapi ya, kehidupan, segala masalah dan sebagainya. Ya. Itu yang bisa saya berikan malam hari ini. Dan nafas segitiga silakan bisa dilatih, nanti akan saya tambahin pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.